Bab 416. Apakah tidak takut mati? Ketika Jerry yang muncul di acara lelang, dia langsung menimbulkan kehebohan. Orang yang berhak mengikuti acara lelang seperti hari ini, siapa yang bukan dari keluarga bangsawan? Hari itu penampilan Jerry yang di arena bela diri sudah membuatnya terkenal. Para murid keluarga bangsawan di sana bagaimana mungkin berani menolaknya? Benar-benar tidak disangka, di acara lelang hari ini, ternyata Tuan Yang juga datang. Benar, sebenarnya aku berniat untuk ikut serta dalam pelelangan, namun sepertinya sekarang sudah tidak perlu. Siapa yang berani bersaing dengan Tuan Yang, bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Suasana di sana menjadi ramai, orang-orang yang sebelumnya mengincar tanah di depan Villa Rose seketika terlihat kecewa. Selanjutnya, Zegon Huang dan Suanda Dong juga masuk ke lokasi lelang. Ketika Zegon Huang menatap Jerry Yang, tatapannya terlihat dengki. Sebagai pewaris keluarga Huang, mendapatkan kekuasaan Jiangping dan Nanyang adalah hal yang sangat penting baginya. Namun yang membuatnya terkejut adalah, ternyata Jerry Yang begitu sulit dihadapi, karena dia benar-benar seseorang yang keras kepala. Dengan dipermalukannya Jason Huang, keluarga Huang langsung mengutus 3 petarung terkuat untuk melindungi Zegon Huang, karena khawatir hal yang sama terjadi sekali lagi. Namun menghadapi Suanda Dong, Jerry yang sama sekali tidak takut, sebaliknya Suanda Dong yang merasa tertekan. "Tuan Yang, apa kabar?" Ketika Jerry yang baru duduk, angin yang harum berhembus, kemudian sosok yang cantik muncul. Jerry yang mengangkat kepalanya, kemudian wajah yang sangat cantik masuk ke dalam pandangannya. Wanita ini baru dia temui kemarin, dia adalah wanita dari keluarga Ye Kotayan, dapat dikatakan dia adalah adik sepupu dari Le Siqin. Siapa wanita ini? Cantik sekali. Kamu lihat di belakangnya, masih ada seorang pengawal. Pengawal itu sepertinya tidak biasa, wanita yang dapat dilindungi oleh petarung seperti ini, latar belakangnya pasti besar. Di Jiangsu, sepertinya belum pernah ada wanita secantik ini. Apakah kamu lupa, istri dari Tuan Yang itu adalah CEO cantik nomor 1 di Jiangsu, kecantikannya tidak kalah dari wanita ini. Tidak peduli dimanapun, CEO cantik adalah hal yang paling menarik perhatian. Kemunculan Cherry Xie menarik perhatian di area lelang, bahkan hampir semua mata tertuju ke arahnya. Bahkan beberapa wanita juga terlihat tidak percaya diri. Jerry yang menatap Cherry Xie dengan tatapaan datar, kemudian berkata, "Aku tidak suka keluarga Ye." Satu ucapannya, membuat tangan kecil Cherry Xie yang sudah mengulur langsung membeku di tengah udara. Karena Kalista Ye, Jerry yang menjadi tidak memiliki perasaan yang baik pada keluarga Ye. Wanita yang sangat cantik di depannya ini, meskipun berbeda dengan Kalista Ye, namun dia tetap keluarga Ye, dan hal ini membuat Jerry yang merasa tidak senang. Cherry Xie tidak merasa canggung, dia menarik tangannya kembali dengan tersenyum, kemudian dia langsung duduk di sisi Jerry Yang, dan tersenyum sembari berkata, "Tuan Yang, kamu telah salah paham pada keluarga Ye." Jerry yang duduk dengan tegak, tatapannya tertuju ke arah depan, lalu berkata dengan nada datar, "Bukan salah paham, hanya tidak suka saja." Cherry Xie menggelengkan kepalanya, lalu memandangi sisi wajah Jerry yang dengan serius, "Tuan Yang, seharusnya kamu tidak marah pada keluarga Ye hanya karena Kalista Ye, hal ini tidak adil untuk keluarga Ye." Jerry yang akhirnya menoleh ke arah Cherry Xie, hanya saja tatapannya terlihat aneh. Hanya di antara dua keberadaan yang memiliki perbedaan, baru terdapat siapa yang tidak senang pada siapa, dan siapa yang tidak adil pada siapa. Dengan kata lain, maksud dari Cherry Xie adalah, keluarga Ye yang besar ini, kemampuannya tidak melebihi Jerry Yang. Dia tidak berharap karena Kalista Ye, Jerry yang menjadi benci dengan keluarga Ye. Sejujurnya, sebelum datang ke Jiangsu kali ini, kepala keluarga Ye, atau kakekku sendiri, secara khusus mengingatkan bibi untuk tidak berselisih dengan penguasa Jiangping bagaimanapun. Sedangkan bibiku justru mengusik Tuan Yang karena urusan pribadinya. Dengan kata lain, hanya dapat dianggap Kalista Ye yang berselisih denganmu, bagaimanapun niat awal keluarga Ye itu ingin berteman denganmu.
Cherry Xie tersenyum, jadi sama seperti yang aku katakan tadi, jika Jerry yang dendam pada keluarga Ye seperti ini, aku rasa ini tidak adil. Harus diakui, wanita ini sangat pintar, beberapa ucapannya langsung membuat rasa dengki Jerry yang padanya berkurang. Bagi manapun, yang dia ucapkan itu adalah kenyataan. Alasan Jerry yang kesal pada keluarga Ye adalah wanita bodoh yang bernama Kalista Ye itu. Jika Kalista Ye tidak memanfaatkan Lesikin, bagaimana mungkin Jerry yang dendam padanya? Tidak perlu dikatakan oleh orang lain, Jerry yang juga akan berinisiatif untuk berteman dengan keluarga Ye. Jika tidak memanfaatkan kekuasaan dan dukungan dari area utara, sulit baginya untuk menduduki kedudukannya di kota Yan dengan stabil. Jika dapat memperoleh dukungan dari keluarga Ye, maka tentu saja ini adalah hal yang sangat baik. Di area utara, ketika sedang melawan orang lain, dia masih bisa memanfaatkan rencana dan kekuatannya, tetapi jika sudah di luar, cara di area utara itu sudah tidak cocok. Jerry yang tiba-tiba tersenyum, lalu bertanya, "Siapa namamu?" "Cherry Xie." Cherry Xie merasa bersemangat, namun dia justru merasa sedikit kecewa. Terlihat jelas Jerry yang sudah lama melupakannya. 1 tahun lalu, dia hampir ditindas oleh perompak, namun Jerry yang turun dari langit, Dean menyelamatkannya, dan saat itu dia langsung jatuh cinta pada Jerry Yang. Setelah menyelamatkannya, dia masih tidak sempat berbicara dengan Jerry Yang, namun Jerry Yang sudah pergi. Dan setelah susah payah dia mencari Jerry Yang, dia tidak menyangka Jerry Yang sudah menikah. Meskipun seperti itu, Cherry Xie tetap tidak menyerah. Cherry Xie, nama yang bagus. Jerry yang tersenyum. Setelah berkata, dia menarik pandangannya. Cherry Xie yang pintar seketika merasa sangat senang. Meskipun Jerry yang hanya mengatakan satu kalimat, namun dia melihat harapan untuk mendekati Jerry Yang, dan juga harapan agar keluarga Ye bertahan ratusan tahun. Sebagai wanita dari keluarga Ye, mengenai keberadaan yang kuat seperti Jerry Yang ini, Cherry Xie tahu jelas kepentingannya bagi keluarganya. Tiba-tiba dia merasa sangat bahagia, karena kepala keluarga Ye tidak mendominasi seperti keluarga yang lain. Jerry yang seperti ini adalah seseorang yang tidak suka tindakan kasar. Zegon Huang yang di samping sana juga mengenali Cherry Xie, dan saat ini tatapannya dipenuhi dengan kedengkian. Dia telah memeriksa Jerry Yang, dia tahu betapa pentingnya grup Yan Chen bagi Jerry Yang, jadi dia baru menggunakan grup Yan Chen untuk mengancam Jerry Yang, agar dia dapat takluk pada keluarga Huang. Namun yang tidak disangka adalah, keluarga Ye ternyata juga ikut campur. Hal ini membuatnya merasakan tekanan yang besar. Ini semua karena kemampuannya sendiri, atau karena keluarga Ye. Zegon Huang bergumam. Meskipun dia sudah memeriksa Jerry Yang, namun yang dia ketahui tidak banyak. Jam 10 tiba, acara lelang secara resmi dimulai. Acara lelang hari ini, yang dilelang adalah beberapa tanah di kota Jiangsu. Target Jerry yang hanyalah sebidang tanah di kedua sisi sungai, mengenai yang lain, dia sama sekali tidak tertarik. Para keluarga bangsawan yang sebelumnya mencemaskan Jerry yang akan bersaing dengannya, saat ini baru merasa tenang setelah melihat Jerry yang telah mengabaikan beberapa lelang tanah secara berurut. Acara lelang sangat ramai, suara penawaran harga tidak berhenti terdengar. Semuanya, yang akan kita lelang adalah nomor 2019C125, tanah ini berada di sebelah timur Sungai Laolong, total luasnya mencapai 4.258 meter persegi. Harga dimulai dari 108 juta. Lelang kali ini dimulai. Juru lelang kali ini adalah seorang pria parubaya dengan kacamata emas. Setelah dia berkata, penawaran harga dimulai. Sama seperti pelelangan yang sebelumnya, penawaran harga sangat intens, dan ada segera orang yang memberikan penawaran, 120 juta. 150 juta. 180 juta. 230 juta. Setelah penawaran harga meninggi, peserta yang ikut bersaing semakin sedikit. Dengan cepat, persaingan hanya dilakukan oleh 2 orang. 240 juta. Ada seseorang yang memberikan penawaran harga.
Ketika mendengar penawaran ini, orang yang satunya terlihat kecewa, terlihat jelas dia sudah menyerah. 240 juta satu kali. 240 juta dua kali. 240 juta. Ketika juru lelang sudah mengangkat palu, dan mengatakan 3 kali, tiba-tiba suara seorang pemuda terdengar, 250 juta. Mendengar suara ini, tatapan semua orang langsung menoleh ke arah suara muncul. Pria parubaya yang hampir memenangkan lelang ini sebenarnya terlihat kesal, namun ketika melihat lawan saingnya adalah Jerry Yan, dia langsung takut. Ternyata Tuan yang juga tertarik pada tanah ini, kalau begitu aku akan menyerah. Pria parubaya itu segera tersenyum dan berkata, karena sudah tahu bukan lawan dari Jerry Yang, lebih baik dia mengaku kalah terlebih dahulu, siapa tahu dia dapat berkenalan dengan Jerry Yang. Alasan Jerry yang menunggu hingga lelang akan selesai, karena dia tidak harap acara lelang ini hancur karena dirinya. Terima kasih Tuan Yan, telah mendapatkan tanah di sisi Sungai Laolong. Selamat Tuan Yang. Sisi Sungai Laolong adalah properti Tuan Yang, tanah ini memang cocok untuk Tuan Yang. Seketika, para penguasa mulai berbicara. 500 juta. Ketika semua orang sedang menyelamati Jerry yang atas keberhasilannya, tiba-tiba ada suara yang tidak bersahabat muncul. Seketika, semua orang tercengang, dengan terkejut menoleh ke orang yang memberikan penawaran harga. Semua orang di sana, siapa yang tidak tahu identitas Jerry Yang? Dia sudah ikut serta dalam pelelangan, namun ternyata masih ada orang yang berani merebutnya, apakah dia tidak takut berselisih dengan Tuan Yang? Tanah yang awalnya akan didapatkan dengan harga 250 juta, dalam seketika langsung berlipat ganda. Bersambung.